Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama Ngoco. Apa itu Ngoco? Ngobrol bareng konco. Ngawut. Di malam hari ini kita kedatangan konco spesial. Bisa dikatakan memiliki bakat dan minat khusus. Waduh. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu aja lah. Ini di depan saya ada Mas, siapa Mas? Namanya Mas? Saya ini Lius. Bukan Luis ya, biasa orang itu suka salah manggil. Oh gitu, biasalah. Memang manusia itu tidak luput dari Betul sekali kesalahan gitu ya. Betul sekali Mas Revan. Diceritakan dulu aja Mas Lius. Mas Lius ini backgroundnya seperti apa sih? Jadi biar kalayak umum ini tahu gitu kan. Iya. Sebenarnya apa ya Mas Revan ya? Kalau saya ini cuman orang yang biasa-biasa aja kok Mas Revan. Cuman saya ini suka jalan-jalan aja. Ya mungkin kalau buat ceritain ke Mas Revan sih ya bisa sampai 2 tahun lah itu. Ceritain pengalaman jalan-jalan saya itu Mas Revan. 2 tahun jalan-jalan itu kemana aja Mas? Waduh, sebenarnya nggak 2 tahun juga sih Mas Revan. Kalian ini jangan serius-serius Mas Revan. Ya banyak lah kalau cerita jalan-jalan mau apa, gunung, pantai, tebing, sungai. Intinya Pernah semuanya pernah. iya, intinya semuanya pernah dijalanin gitu. Iya. Enggak, soalnya asik aja. Jalan-jalan itu asik. Tapi memang betul sih, kita ini kan sebagai kalayak muda terutama kan. Bener. Ya jalan-jalan itu selain menjadi hobi, passion, ya terutama di masa pandemi ini Mas. Bener. Soalnya apa ya? Kalau masa pandemi sekarang ini kan susah ya. Kita tuh dibatasi jalan-jalan. Nggak semua tempat wisata buka. Ya cuman ya kita sih tetap ngikutin anjuran pemerintah aja lah. Betul. Kan ada aturannya kan semuanya. Gunung itu masing-masing punya aturannya. Betul. Tapi kalau ngomong gunung ada aturannya Mas Lius. Yang pertama saya mau tanya, Mas Lius ini sering daki gunung nggak sih? Tuh. Masih nanya. Nah ini kan di awal kan bilang. Iya kan tadi bilangnya jalan-jalannya kemana aja. Kan bisa aja ke pantai. Iya sih. Enggak sih kalau saya sih jalan-jalan ke alam-alam aja. Beda kalau ke mall ya Mas Devan. Soalnya kalau sebagai anak muda itu sukanya ke mall itu cuma ngabisin duit aja gitu loh. Dan kalau jalan-jalan ke alam, ya alam bebas itu pasti ada sesuatu yang bisa dipetik. Ada inspirasi gitu. Kadang tuh ke gunung itu suka merenung saya itu. Ada aja antara inspirasi datang. Enggak, yang direnungkan itu apa Mas Lius? Ya soal kehidupan. Kehidupan sangat filosofis berarti kan? Karena kehidupan ini kan penuh dengan misteri. Oh, penuh dengan misteri. Jadi sangat menarik loh sebetulnya misteri itu. Menarik. Memang kehidupan ini selain penuh misteri, tantangan. Tapi kita coba mengulik misteri Mas Lius. Bisa. Gimana nih? Misteri seperti apa Mas? Yang pertama gini Mas Lius. Kalau saya pernah baca artikel, nah ini kan di berita. Jadi tahun 2016, 2015-2016an lah. Nah itu di Gunung Semeru itu kan gunung yang terkenal di Pulau Jawa Mas. Iya kan? benar. Kalau bahasa Jawa kunonya itu di sejarahnya, di kitab kuno itu kan Gunung Semeru ini kan salah satu yang menjadi pakunya tanah Jawa. Kalau kita berbicara mendaki gunung, ini kita coba mengulik terkait pendaki yang hilang Mas. Oh di saya tahu. Yang orang Swiss. Betul. Itu terkenal. Betul sekali lagi Mas Lius, betul itu. Itu memang agak unik sih karena kan sampai sekarang itu belum ketemu kan ya. Jasadnya itu belum ketemu. Padahal kan dari berminggu-minggu dilakukan pencarian oleh tim SAR. Ya itu sebenarnya kan banyak faktor lah. Ya percaya nggak percaya juga sih sebenarnya. Tetapi kalau kita berkaca dari kejadian tersebut Mas Lius, bagaimana dengan kesiapan dan seharusnya kan kalau yang namanya pendakian itu kan pasti ada standar dan Iya operasional prosedurnya. Betul, saya sepakat. Saya gini, kalau
Kalau yang Swiss itu beda lagi lah. Saya mengategorikan itu beda lagi. Cuman kalau kasus-kasus belakangan ini kan banyak banget itu pendaki-pendaki yang ibaratnya ya saya bukannya ngomong amatir ya. Ya cuman ngawur lah. Ngawur. Kadang belum tentu amatir, cuman emang ngawur aja gitu loh. Masa ke gunung nggak bawa tenda misal. Padahal kita namanya alam itu sangat tidak bisa terprediksi gitu. Ya yang kayak gitu-gitu tuh yang malah menyusahkan sebenarnya. Dan membuat image-image pendakian gunung itu menjadi buruk. Demi hanya untuk kadang kan orang-orang itu pengennya tuh naik gunung selfie. Loh ya iya dong. Kan sampai yang puncak tahu-tahu nggak pulang. itu. Makanya padahal goalsnya tujuannya naik gunung itu kan bukan puncak tapi kembali lagi sampai di rumah dengan selamat. Kalau kita cuma sampai puncak dapat foto buat apa kalau nggak bisa pulang ke rumah lagi kan. Tetapi hal tersebut bisa dibantah Mas Lius. Kenapa bantah? Dengan kalayak muda di zaman sekarang yang notabene itu kan bisa dikatakan instagramable. Iya betul. Memang maksudnya pasti itu kan sosial media itu kan jadi kebutuhan. Sekarang ini belakangan ini terutama generasi milenial termasuk saya itu jadi kebutuhan ya. Cuman kan tetap jangan sampai urusan keamanan itu dikesampingkan. Iya betul sih. Tetapi begini Mas Lius, kita ngobrol mendaki ini, Mas Lius pernah mendaki ke Semeru gak sih? Iya bolak-balik dong Mas. Bolak-balik. Berarti bolak-balik ini banyak kali nih dan banyak ceritanya banyak di Semeru, terutama gunung-gunung di Jawa Timur ini ya. Soalnya kita kan gunung ini kalau di Jawa ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya klinik-klinik. Tapi saya pribadi tuh menarik hal-hal kayak gitu tuh memang ya kita memang ada. Kalau saya sih percaya ya hal-hal kayak gitu ya. Justru kita harus bisa hidup berdampingan dengan harmoni dengan mereka. Nah ini bukan kebetulan sih. Nah saya kan nggak pernah ini Mas Lius mendaki Gunung Semeru itu. Nah tapi saya sering baca berita kalau di Gunung Semeru itu emang bener di setiap pos itu pasti ada cerita mistisnya. Loh, kalau di gunung mana aja lah pasti ada aja. Iya sih. Cerita mistisnya pasti ada. Kalau di Semeru, kalau mau dikulik-kulik soal Semeru ya, yang menarik tuh pertama ya, mungkin kalau urut dari start ke sebelum ke Ranukumbolo itu ada jembatan. Iya. Jembatan merah. Jembatan merah. Itu cukup terkenal. Kalau teman-teman suka baca di forum-forum online tuh banyak lah cerita-cerita di situ. Itu menarik itu karena kalau di situ yang di jembatan itu, kalau saya pribadi sih nggak pernah sampai diliatin atau gimana. Cuman ya cerita-ceritanya aja di sana kan sering ada yang menampakkan diri lah. Oh menampakkan diri bukan di sana kesurupan. Sampai menampakkan. Enggak kalau kesurupan karena kan itu bukan tempat camp ya, bukan tempat stay. Orang kesana cuma lalu lalang aja. Yang menarik itu kan kalau yang terkenal itu kan ada yang sepasang pendaki cowok-cowok itu waktu turun ini malam-malam turun hujan-hujan ngelewatin jembatan itu ceritanya. Jadi kondisi kabut ya, gak jelas kan, kabut. Pas jalan aja nih, tengah-tengah itu ada yang jawil. Apa bahasa Indonesianya? Jawil itu mengulik sebenarnya. Bukan mengulik ya. Apa ya? Ada yang megang lah. Oh iya, ada yang megang. Pas nyolek gitu ya. Pas toleh nggak ada siapa-siapa kan. Lanjut lagi, itu jembatannya nggak panjang-panjang banget kok. Teman-teman mungkin bisa cari lah di internet, banyak gambarnya. Jadi tengah-tengah itu ada yang megang. Akhirnya toleh kan nggak ada, itu udah mulai gemeteran itu katanya itu. Udah mulai gemeteran, udah jalan aja. Pas udah selesai, noleh lagi di belakang ada yang duduk katanya Mas Revan. Ada yang duduk. Itu kan gimana ya? Cuma berdua doang ini. Mungkin yang duduk itu pendaki lain mungkin Mas. Ya nggak tahu. Karena ya percaya nggak percaya lagi iya kan. Sih.
Kan hal kayak gitu nggak bisa dibuktikan. Kita cuman menikmati aja. Pokoknya kan apa ya? Kalau niatnya baik kan juga nggak bakal ganggu. Iyalah. Pun kalau saya baca di artikel lagi kan sebetulnya nggak semua pos di pendakian Gunung Semeru itu kan memiliki cerita yang mistis. Orang ada yang Satu contohnya Mas Leo. gimana? Di tanjakan cinta. Berarti kan itu ada sesuatu yang diharap-harapkan dari tiap pendaki kan gitu. Intinya kan gitu. Kalau tanyakan cinta itu kan mitosnya yang terkenal kan nggak boleh noleh ke belakang itu kan. Katanya kan kalau noleh nanti kandas percintaannya kan gitu. Cuman kalau yang di Semeru ini paling cukup banyak menyimpan cerita tuh di Arcopodo. Arcopodo. Jadi ada satu area itu namanya Arcopodo. Maksudnya Arcopodo itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia kan arca kembar, arca sama, arca kembar. Jadi di sana itu konon katanya Long time ago itu di sana ada arca tingginya tuh 5 meter. 5 meter. Itu tapi cuman orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Sampai sekarang pun ada. Jadi memang itu menjadi pintu gerbang arca kembar itu. Kalau di Semeru ya. Itu banyak apa ya? Kalau cerita-cerita juga sebenarnya banyak orang-orang yang mengaku melihat arca itu. Kalau saya pribadi itu di situ yang lucu itu ada kejadian aneh ini. Jadi saya ke Semeru itu berlima. Cowoknya 3, ceweknya 2. Berlima. Itu urutannya kan kalau dari Ranukumbolo mau ke puncak atau Kalimati lah, itu dari Kalimati ke puncak itu ngelewatin Arcopodo itu tadi, hutan. Nah itu waktu mau ke puncak itu saya sempat terpisah, jadi terbagi dua, cuma masih kelihatan, nggak terlalu jauh, masih kelihatan. Jadi saya duluan, di yang rombongan belakang itu cowok 1 sama cewek 1. Udah jalan biasa sampai puncak, kita ketemu lagi cerita. Tadi teman saya itu yang cewek itu yang tertinggal tadi nanya ke saya, "Bro, tadi lihat ada gubuk nggak?" Tanya gitu. "Hah, gubuk apa?" Saya kan bingung kan ya. Gubuk apa? Kayaknya nggak ada kok. Sepanjang jalan cuma hutan aja. Dia tuh yakin banget teman saya tuh. Dia bilang, "Ada kok. Tadi juga ada orangnya manggil-manggil." Waduh. Saya sih nggak berani karena saya ngerti ya, maksudnya saya sebagai yang sering ke Semeru tuh ngerti, wah paling ya hal-hal gitu biasa lah. Iya. Saya nggak berani ngomong karena kan aturannya kalau di gunung itu cerita sampai bawah aja baru cerita. Takutnya kan malah panik nggak baik. Sampai bawah baru tak ceritain. Kalau Arcopodo tuh memang banyak cerita-cerita gitu. Langsung mukanya pucat itu teman saya. Dan memang kalau di website atau di berita-berita atau di artikel-artikel itu kan memang yang pendaki yang sering tersesat itu kan kalau di Gunung Semeru itu kan pada saat turun dari puncak itu kan. Betul. Benar nggak sih? Itu yang pertama gini, kalau saya melihatnya itu ya faktor X itu ya saya percaya nggak percaya lah ya. Soalnya memang belum pernah terjadi kepada diri saya pribadi dan saya menganggapnya itu karena faktor kelelahan. Iya benar. Maksudnya kalau secara logika sih kan bisa kita pikir. Ya pertama capek. Kemudian memang di sana kan ada karena hutan atau pohonnya itu bentuknya mirip-mirip semua kiri kanan. Kadang emang nggak kelihatan kalau ada belokan, lupa atau gimana. Ya logikanya itulah yang bisa dinalar. Intinya kalau naik gunung ya hati-hati aja. Memang kan kalau ibaratnya di kosakata Jawa itu kan bukan Jawa sih, Indonesia. Iya, gimana? Di mana bumi dipijak, di situ langit
dijunjung. Iya, Intinya saya kan sepakat. Itu saya sangat sepakat itu. Intinya Soalnya kan tergantung niat kita. tergantung gitu kan. niat. Sama kita pokoknya menghormati. Intinya semua tempat kan gunung ini kan ya saya sih percaya ada yang nunggu, yang jaga lah. Kalau kita niatnya baik, kalau saya sih selalu ya, misalnya kalau ke naik-naik gunung atau gunung lah terutama, harus ada niat baik. Maksudnya ada sesuatu yang kita perbaiki dari tempat itu, entah bersihin sampah atau apa. Itu pasti yang jaga itu pasti senang. Gak mungkin, pasti kita dipermudah lah selama perjalanan. Masuk akal sih. Ya itu apa ya, pribadi lah, percaya. Saya pribadi sih percaya kayak gitu. Tapi Mas Lius ini selain hobinya jalan-jalan, kegiatannya apa sih Mas Lius? Ya saya ini kan kuliah, kerja, kuliah di UB Brawijaya. di UB. Saya kuliah di Brawijaya. Ya sebenarnya kan ini, saya ini cerita aja sedikit lah. Saya ini suka jalan-jalan dari SMA. SMA saya swasta, SMA swasta di Kota Malang. Itu waktu SMA itu susah, maksudnya nyari teman buat jalan ke naik gunung itu susah lah. Buat naik gunung itu susah. Ya akhirnya saya coba cari komunitas, ya bukan komunitas, ya perkumpulan orang yang suka jalan-jalan lah. Biar jalan-jalan bareng itu asik lah. Intinya kalau jalan-jalan ke tempat alam tuh mesti bareng-bareng. Soalnya bisa cerita-cerita, bikin api unggun, kita masak-masak, makan bareng. Ya intinya ada teman ngobrol lah. Ya itu kekeluargaannya tuh erat sekali lah kalau kita di alam itu. Kita jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Asik lah. Tapi begini Mas Lius. Kalau saya ini tipe orang yang kurang suka untuk mendaki gunung. Ini kalau menurut Mas Lius ini ada yang bisa membuat trigger gak sih? Loh, Atau enggak. pemantik gitu kan? Nggak ada yang perlu dipaksa. Gak ada yang perlu dipaksa. Orang-orang nggak suka naik gunung ya biarkan aja. Mesti buat apa? Yang penting kan buat apa naik gunung tapi emang nggak seneng gitu loh. Kadang tapi ada beberapa tipe ya. Ada orang yang memang nggak suka naik gunung itu karena pertama takut, terus emang nggak kuat secara fisik. Ada yang memang nggak pernah nyoba. Nah, yang nggak pernah nyoba ini biasanya sekali nyoba keterusan. Sama saya juga dulu gitu. Tapi kalau selain cerita di Gunung Semeru ini pernah mendaki kemana aja Mas Lius? Kan di Malang ini kan banyak nih. Ya walaupun saya nggak pernah ya. Menarik kalau ngomongin gunung di daerah sekitaran Kota Malang aja banyak lah. Ada Semeru tadi paling terkenal. Terus ada Arjuno bawahnya Semeru. Kalau yang buat cari serunya perjalanan tuh di Arjuno. Pasti treknya panjang, lebih melelahkan dari Semeru. Lebih melelahkan. Puncaknya bagus juga. Itu ngomong Arjuno aja bawah-bawahnya, maksudnya anak-anak Semeru, anak-anak Arjuno aja banyak. Ada Lincing, ada Pundak, sekarang lagi terkenal juga Gunung Pundak. Terus ada bawahnya lagi yang cukup terkenal tuh Buta, Gunung Buta sama Panderman. Ada Penanggungan juga. Banyak lah itu semuanya kalau dari cerita-cerita perjalanan saya sih punya ciri khasnya masing-masing. Yang nggak ada mungkin Gunung Kembar itu Mas Lius. Gunung Kembar ini yang itu kan ini Arjuno. Oh ada ya. Saya kira nggak ada Gunung Arjuno. Kembar. Ini Gunung Kembar yang mana dulu nih Mas Evan? Diminum dulu aja Mas Lius kopinya Siap. iya kan. Minum aja dulu. Iya, arah saya itu ya memang perbukitan atau gundukan tanah ini yang memiliki tinggi sama. Itu kan Gunung Kembar. Iya benar. Ada itu memang di Arjuno ada. Oh, ada berarti. Kembar 1, Kembar 2. Ada. Menarik juga sih kalau ngomong Arjuno ya Mas Evan. Di Arjuno itu kalau spot yang terkenal itu Alas Lali Jiwo. Oh, saya pernah baca ini Mas Lius. Alas Lali. Dari namanya aja udah cukup menyimpan banyak Iya. pertanyaan. Melupakan jiwa. Mungkin seperti itu. Kalau konon katanya kan kalau di sana itu kalau sembarangan
sering nyasar, banyak orang nyasar di situ. Ya memang Alasnya namanya alas lali jiwo. Sebenarnya karena kalau logikanya sih ya memang karena sering turun kabut aja. Dan memang notabene namanya hutan di situ tuh pohonnya mirip-mirip kan. Itu sih. Tapi kalau ngomong soal mistisnya ya pasti ada. tapi kayaknya semua gunung itu resikonya nyasar deh Mas Lius. Ya itu kan tergantung persiapan sebenarnya. Kalau memang satu kelompok, satu tim belum ada yang pernah ke sana, ya jangan terlalu berani gitu. Kadang itu. Kadang kalau saya sih bawa GPS, bawa peta. Itu ya sangat membantu lah. Jadi memang dipersiapkan betul-betul ya. Alas Lali Jiwo ini ada cerita apa ini Mas Lius? Kalau cerita sih banyak lah. Yang minor-minor itu ya kayak misalkan ada yang manggil. Seringnya itu sih. Loh manggilnya gimana itu Mas Lius? Ya kayak kita kan jalan bareng-bareng. Kayak salah satu tim atau 2 orang itu dengar. Kayak ada yang mengarahkan gitu loh manggil. Oi, le. Kalau Jawanya gitu. Le. Ditoleh cari kanan kiri kok nggak ada. Itu kalau itu banyak. Cuman yang cukup seru itu di Alas Lali Jiwo itu sama waktu kabut juga. Ini waktu ke Arjuna ya. Target mau puncak ke Arjuna. Hal ini tim satu kelompok saya nggak berani kalau dikit-dikit lah. Ini berenam. Tadi kan berlima, ini berenam. Berarti habis ganjil genap ya. Tapi cowok semua, ini teman-teman kuliah saya lah. Itu kondisi bukan anak pendaki semua. Jadi masih notabene baru lah. Itu saya ajak ke Arjuna mau berangkat pas di Alas Lali Jiwo ini. Kan capek. Semuanya capek. Kalau saya kan nggak maksa, orangnya santai aja. Udah istirahat, duduk sebentar. Tahu-tahu ada satu orang tim ini teman saya. Dia tuh anak Jawa Baratan. Mungkin karena ini ya, karena baru di Jawa Timur ini, mungkin budayanya beda. Gak tahu budayanya di Gunung Jawa Timuran sini. Dia mengumpat. Di Alas Lali Jiwo itu mengumpat. Setelah itu sudah biasa jalan. Setelah selesai istirahat jalan lagi. Tengah-tengah itu yang teman saya tadi yang mengumpat itu ngerasa kok carrier-nya kan bawa carrier ya masing-masing. Carrier-nya kok berat, nggak kayak tadi. Biarin, paling perasaan atau capek kan. Terus jalan-jalan lama-lama kok makin berat. Makin berat sampai nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Kita berhenti, kita rembukin bareng-bareng. Terus saya kan ini tahu ya, maksudnya tahu kalau teman saya tadi tuh memang habis mengumpat. Saya udah ada feeling ini. Udah ada feeling kalau wah ini nggak ada yang nggak beres ini. Akhirnya tak suruh diem dulu, kita berdoa. Doa kalau punya salah minta maaf, tak arahkan kayak gitu. Tahu-tahu kabut yang tadinya kabut itu tiba-tiba terang. Memang nggak masuk akal sih memang. Tiba-tiba terang. Teman saya tak suruh jalan lagi, kita jalan lagi. Ya lancar-lancar aja. Berarti begini, kekuatan BMKG ini kalah dengan sebuah doa dong Mas Lius. Enggak, itu kan apa ya? Percaya nggak percaya, Pak?